Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Bu Suci Haryani dengan materi yang sama, yaitu tentang materi mata pelajaran PPKN. Tetapi tentunya di kelas yang berbeda anak-anak. Yang dulu kelas 8, sekarang kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak tetap semangat meskipun anak-anak belajar di rumah. Tetap semangat ya. Ya. Nah, sebelum kita memulai materi kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bu Suci sampaikan menjadikan pemahaman buat anak-anak dan tentunya anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Terima kasih. Semoga apa yang nantinya saya sampaikan senantiasa mendapatkan pengertian dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Bu Suci di pelajaran PPKN di bab 1 yaitu kelas 9 dengan materi dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, Nana. Tentunya tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, menjelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, yang keempat, menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kelima, menjelaskan pentingnya melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta menunjukkan contoh-contoh kegiatan yang mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ya anak-anak, dari tujuan pembelajaran tadi bisa difahami? Ya. Nah, berikutnya anak-anak coba diperhatikan nih, ada ilustrasi tentang Indonesia. Bahwa kenyataan Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial. Yang kedua, penduduk Indonesia pada tahun 2013 mencapai 250 juta. Nah, terus jumlah bahasa dan subbahasa di Indonesia itu juga banyak banget anak-anak. Ada 546 bahasa. Coba anak-anak, berapa bahasa yang anak-anak ngerti? Lebih dari satu ya? Ya. Ada Indonesia, terus ada lagi Jawa, ada lagi Madura, ya. Nah, itu hanya sedikit yang kita tahu. Padahal di Indonesia ini banyak subbahasa dari daerah-daerah lain dan pulau-pulau lain. Nah, kali ini Bu Suci akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang merupakan Pancasila ini adalah kaidah yang fundamental. Tahu fundamental anak-anak? Yang sangat dasar. Yang mengatur penyelenggaraan negara, lembaga negara, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Baik di tingkat pusat maupun daerah. Ya, ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi. Itu namanya daerah anak-anak. Di mana Pancasila juga sebagai pandangan hidup suatu bangsa adalah sebagai kristalisasi nilai-nilai kehidupan yang diyakini kebenarannya dan disertai dengan tekad untuk mewujudkannya. Sebagai contoh, akibat penjajahan tahun 1945 dahulu membawa banyak penderitaan dan kesengsaraan. Lahirlah keyakinan dan tekad yang kuat dari seluruh rakyat untuk lepas dari penjajahan itu.
Itu adalah sebagai pandangan hidup suatu bangsa. Nah, di sini ada kisah nyata dari seorang bapak, yang mana Bapak Suyatno ini, beliau di Jakarta dengan penghasilan yang serba pas-pasan, yakni 20.000 sampai 30.000 per hari. Suyatno mengantarkan anaknya yang bernama Agung Bahtiar menjadi seorang dokter. Dari 4 orang anak ini hanya Agunglah si anak bungsu yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Berdasarkan pengalaman dan perjuangannya tersebut, Suyatno diundang sebagai tamu spesial dalam pertemuan dengan orang tua dan para mahasiswa baru di UGM tahun 2011-2012 yang lalu. Seorang suami dari Sanyam ini mengaku sempat merasa kaget dan terdiam atas prestasi yang diraih anaknya. Akhirnya dia pun hanya mengiyakan akan mendukung keinginan anaknya tersebut. Meski dia masih merasa ragu akan kemampuannya untuk menguliahkan anaknya hingga selesai. Bapak akan berusaha sampai kamu selesai kuliah, nak, ujarnya kala itu guna membesarkan hati sang anak. Demikian dilansir dari situs UGM. Nah, menurut Suyatno, Agung sangat mengerti dengan kondisi ekonomi keluarganya, sehingga tidak pernah memaksa kedua orang tuanya untuk memenuhi keinginannya. Saya membiasakan anak-anak untuk hidup sederhana. Bahkan baju seragam, sepatu sekolah, dulu serba bekas, kata pria yang menetap di Yogyakarta. Meski hanya seorang tamatan sekolah rakyat, Suyatno selalu berharap dan berdoa agar anak-anaknya selalu bernasib yang lebih baik dari dia. Dulu saya berangan-angan minimal anak saya itu harus lebih dari saya. Kalau saya lulusan sekolah rakyat, anak saya paling tidak bisa lulusan SMA, bisa perguruan tinggi, itu tuturnya. Selama perjalanan kuliah Agung, Suyatno tidak pernah dipusingkan dengan biaya kuliah. 6 tahun untuk menjadi seorang dokter. Mahasiswa yang dilantik pada pertengahan 2011 yang lalu mendapatkan bantuan beasiswa dari UGM. Tapi kalau untuk fotokopi, uang saku, Agung tidak pernah merepotkan orang tuanya. Ketika orang tuanya memberi, dia menerima. Tetapi kalau orang tuanya tidak memberi, dia berjalan apa adanya. Nah, kisah Suyatno dan Agung ini berhasil mengunggah hati sebanyak 3.717 orang tua mahasiswa baru yang hadir di acara tersebut. Jadi, siapa bilang hanya orang berduit yang hanya mampu menyekolahkan anaknya hingga dokter. Nah, kisah Suyatno dan Agung ini anak-anak bisa dijadikan sebuah motivasi buat anak-anak semuanya. Saya yakin ketika anak-anak ada niat baik, pasti Allah akan memberikan jalan yang baik pula. Contohnya si Agung ini, yang orang tuanya hanya tamat sekolah rakyat, tapi si Agung Bahtiar bisa diterima di Fakultas Kedokteran UGM. Bagaimana anak-anak? Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang berprestasi dan senantiasa membanggakan kedua orang tuanya. Dari wacana di atas, bagaimana pendapat kalian tentang sikap orang tua Suyatno? Dan nilai-nilai apa saja yang menjadi keyakinan mereka dalam meraih cita-cita? Apakah kalian memiliki cita-cita? Usaha apa yang kalian lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Jika kalian memiliki cita-cita, berarti kalian memiliki pandangan hidup. Nah, pandangan hidup dapat diibaratkan suatu pedoman hidup. Apa yang menjadi pedoman hidup kalian untuk meraih cita-cita kalian? Nah, nanti tugas itu anak-anak silakan ditulis di buku tulis anak-anak, buku tulis PPK.
Berikutnya anak-anak tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi suatu bangsa. Di era globalisasi ini merupakan salah satu tantangan bagi bangsa Indonesia. Terdapat ada dampak positif, ada dampak negatif dari globalisasi. Berikut arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menentukan identitas atau jati diri. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan. Yang ketiga, memberikan arah, tujuan, dan dorongan dalam upaya mencapai tujuan bangsa. Yang keempat, pedoman dapat memecahkan berbagai masalah bangsa dan negara. Yang kelima, sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Itu adalah arti penting Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa, teman-teman. Anak-anak tahu? Nah, masih ingat di kelas 8 dulu, Bu Suci pernah menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Ada berapa anak-anak? Oh ya, ada yang masih ingat, ada 6, Bu. Betul sekali. Sebagai dasar negara, itu yang pertama. Yang kedua, pandangan hidup bangsa. Betul. Yang ketiga, kepribadian bangsa. Yang keempat, perjanjian luhur. Yang kelima, sumber dari segala sumber hukum. Yang keenam, sebagai ideologi nasional. Ya, anak-anak alhamdulillah masih ingat ya anak-anak meskipun belajar di rumah. Ya, nah ini anak-anak waktu zaman Kerajaan Sriwijaya. Dulu sudah ada istilah Pancasila, tapi namanya aja bukan Pancasila. Sudah ada sila pertama, itu tercermin adanya kerukunan hidup antar umat Buddha dan Hindu. Sila kedua, adanya hubungan dengan India dalam bentuk pengiriman para pemuda untuk belajar ke India. Waktu itu sudah ada pertukaran pelajar, teman-teman. Nah, yang ketiga, konsep negara kepulauan sesuai dengan prinsip wawasan Nusantara. Karena Indonesia adalah negara kepulauan. Yang keempat, telah memiliki kedaulatan yang sangat luas. Yang kelima, rakyatnya sangat makmur. Itu di zaman Kerajaan Sriwijaya. Berikutnya adalah zaman Kerajaan Majapahit. Ada yang pernah ke sana, anak-anak? Ada, alhamdulillah. Ada yang juga belum, semoga nanti bisa ke sana. Karena tempat Kerajaan Majapahit ini tidak jauh dari kabupaten kita, anak-anak. Yang kebetulan tetangga, yaitu Kabupaten Mojokerto. Nah, istilah Pancasila di Kerajaan Majapahit itu dulu ada istilah Molimo atau 5M. Ya, itu tertulis di dalam kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Yang pertama tercermin adanya kerukunan hidup antar umat Buddha dan Hindu. Yang kedua, adanya hubungan yang baik antara Raja Hayamuruk dengan kerajaan Tiongkok, dengan kerajaan Ayodhya, dengan kerajaan Champa, bahkan dengan kerajaan Kamboja. Yang ketiga, yaitu sebagai konsep negara terlihat dalam keutuhan negara dalam Sumpah Palapa. Yang keempat, kerukunan dan budaya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, kesejahteraan kemakmuran rakyatnya. Itu nilai Pancasila di zaman Kerajaan Majapahit. Nah, kalau nilai Pancasila dalam P4, ada yang tahu P4 anak-anak? Nah, P4 itu adalah pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Ada itu di sila pertama ada 7 kaidah nilai Pancasila itu. Ada bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap bangsa, terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak boleh memaksakan kehendak untuk memilih agama. Karena itu adalah kepercayaannya masing-masing. Ya, yang sila kedua ada 10 kaidah di mana
Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, keturunan, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit. Ini anak-anak juga tidak boleh dibedakan. Nah, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap saling cinta, mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposliro. Ada yang tahu teposliro anak-anak? Peduli terhadap sesama, ya betul. Serta mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain karena kita saling membutuhkan. Nah, di sila yang ketiga itu ada 7 kaidah anak-anak, yang mana menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang tertuang di sila ketiga. Berikutnya adalah sila keempat anak-anak. Di sila keempat ini hampir sama dengan sila yang kedua, yaitu manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Tetapi titik poin di sila keempat ini adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah anak-anak. Nah, yang ke-10 ini ada anak-anak memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Siapa anak-anak wakil-wakil yang dipercaya itu? DPR, betul. Terus MPR, ada DPD. Itu adalah wakil rakyat yang dipercaya untuk melaksanakan pemusyawaratan. Ya, berikutnya adalah di sila yang kelima. Di sila kelima ini mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Menghormati hak orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan. Juga untuk usaha yang bersifat pemborosan, hidup mewah. Itu juga tidak baik. Juga tidak boleh menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan kepentingan umum. Suka bekerja keras dan suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Itu yang ada di sila yang kelima. Nah, yang terakhir anak-anak, hari ini Bu Suci memberikan tugas anak-anak. Mohon tugas ini dikerjakan dengan baik, ditulis di buku PPKN, nanti hasilnya difoto, kirim ke WA Bu Suci secara pribadi. Tugasnya yaitu yang pertama, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Minimal 3 ya anak-anak. Yang kedua, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Nah, berarti tugasnya tadi ada 2. Yang pertama hasil dari fakta Pak Suyatno dan putranya. Yang kedua adalah tentang contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini semoga hari ini apa yang Bu Suci sampaikan mendapatkan pemahaman dan anak-anak senantiasa diberi kemudahan oleh Allah. Ya, nanti kalau ada pertanyaan anak-anak bisa japri ke Bu Suci ya. Nah, sebelum Bu Suci tutup salam, mari pertemuan kita kali ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Berdoa mulai. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.